warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pecahan. Namun sebelum belajar, silahkan kalian berdoa di rumah masing-masing terlebih dahulu. Nah, pembahasan yang pertama adalah operasi hitung campuran. Operasi hitung kan ada tambah, bagi, kurang, kali. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Bu Rima ingatkan lagi tentang konsep li bataku. Li itu artinya kali, ba itu artinya bagi, ta artinya tambah, ku artinya kurang. Nah, kita bisa lihat tangga di bawah ini. Kalau ada tanda kurung, maka yang dikerjakan adalah kurung terlebih dahulu. Setelah itu kali atau bagi, tetapi dilihat yang sebelah kiri dulu, baru kemudian tambah dan kurang. Langsung saja kita menuju contoh. Nah, di sini contoh pertama adalah 3/4 ditambah 0,6 kali 1/2. Semuanya dijadikan dulu pecahan biasa. Ini sudah menjadi bentuk pecahan biasa. 3/4 ditambah, ini di belakang koma ada satu angka, berarti itu per 10. Angkanya tinggal kita tulis 6 kali 1/2, itu berarti 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3/2. Nah, ada operasi hitung tambah, ada operasi hitung kali. Berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Meskipun dikerjakan terlebih dahulu, jangan diubah tempatnya. Jadi 3/4 ditambah, ini dikerjakan dulu. Yang mana yang bisa dicoret? 6 dan 2. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Berarti sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret, jadi tinggal dikalikan. 3 kali 3 9 per 10 kali 1 10. Karena kita kembali lagi penjumlahan, kita harus, kalau penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan penyebut. Kira-kira dijadikan berapa ya? Kita cari KPK-nya dulu. 4 10. Bilangan prima yang pertama adalah 2. 4 dibagi 2 2. 10 dibagi 2 5. Masih ada yang bisa dibagi. Misalnya 2 dibagi 2 1. Ini udah selesai kalau sampai 1. 5 dibagi 2 nggak bisa, strip. Nah, yang sebelah sini kan belum nyampe 1, kita bagi lagi. Ini 5, berarti bisanya dibagi 5. 1 dibagi 5 nggak bisa, strip. 5 bagi 5 1. KPK tinggal dikalikan aja. 2 kali 2 4. 4 kali 5 20. Berarti penyebutnya adalah 20. 20 dibagi 4 dapat 5. 5 kali 3 15. 20 dibagi 10 dapat 2. 2 kemudian dikalikan 9. 2 kali 9 18. 15 ditambah 18 adalah 33/20. Ini pembilang lebih besar dari penyebut, atas lebih besar dari yang bawah, maka dijadikan pecahan campuran. Ini artinya 33 dibagi 20. 33 dibagi 20 dapat 1. 1 kali 20 20. 3 kurang 0 3. 3 kurang 2 13 dibagi 20 bisa tidak? Kalau tidak bisa, ini tulis di sini 13 per penyebutnya ini 20. Berarti 13 per 20. Ini jawabannya. Contoh yang kedua, 1,2 dikurang 0,5 kali dalam kurung 3/4 dikurang 0,45 ditambah 4/5. Ini semuanya dijadikan pecahan biasa dulu. Ini di belakang koma satu angka, berarti per 10. Tinggal kita tulis angkanya 12.
dikurangi, ini di belakang koma ada 1 angka, berarti per 10, tinggal tulis angkanya, kali 3/4 sudah menjadi pecahan biasa, dikurangi di belakang koma ini ada 2 angka, berarti per 100, tinggal ditulis angkanya 45 ditambah 4/5. Kita lihat operasi hitungnya dulu, ada pengurangan, ada perkalian, ada pengurangan, ada penjumlahan, dan juga ada tanda kurung. Berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah tanda kurung, tapi jangan diotak-atik tata letaknya. Yang lain dibiarkan dulu karena kita mau mengerjakan yang dalam kurung. Berarti 12/10 dikurang 5/10 kali, nah ini kan operasi pengurangan. Kalau pengurangan itu sama dengan penjumlahan, maksudnya kalau penyebutnya berbeda harus disamakan. Jadi penyebutnya adalah KPK-nya, maksudnya 4 dan 100. Sebenarnya 4 dan 100 itu gampang ya, karena akan dijadikan 100. Karena 4 kali berapa hasilnya 100, masih ingat nggak kata pengingat itu? Jadi ini 100 dibagi 4 dapat 25. Dulu kita pernah belajar yang pengingat 4 kali 25 sama dengan 100. Terus 5 kali 20 sama dengan 100. Nah ini kalian ingat terus ya, jangan sampai dilupakan, karena sangat berguna untuk pengerjaan yang harus menyamakan penyebut ini. Kalau sudah hafal nanti gampang. 100 dibagi 4 kan 25. 25 kali 3 itu 75. 100 dibagi 100 dapat 1. 1 kali 45 45. Ini juga tata letaknya sama, 4/5. Kemudian 12/10 dikurangi 5/10 kali, tidak perlu dikurung lagi karena akan kita kerjakan. 75 dikurangi 45 adalah 30/100 ditambah 4/5. Nah ini ada perkalian toh, ini ada pengurangan, perkalian, penjumlahan. Kalau ada kali berarti kita kerjakan yang ini dulu, ya. Kita coret-coret lagi ini dan ini. 10 dibagi 10 1, 30 dibagi 10 dapat 3. Sekarang 5 dan 100. 5 dibagi 5 1, 100 dibagi 5 20. Berarti 12/10 dikurangi 1 kali 3 3, 1 kali 20/20 ditambah 4/5. Lanjutannya di sini ya. Nah ini pengurangan penjumlahan, ini sudah setara. Sudah setara. Kalau ada pengurangan penjumlahan, kemudian lihat penyebutnya berbeda. Kalau perkalian dan pembagian kita tidak perlu melihat penyebut, karena tidak harus menyamakan penyebut. Tetapi kalau pengurangan dan penjumlahan itu dilihat penyebutnya sama atau tidak. Kalau tidak sama kita harus menyamakan. Ada 10, ada 20, ada 5. 10, 20, 5. Kira-kira penyebutnya yang sama itu berapa? Kita cari pakai KPK ya. KPK dari 10, 20, ini 5. Dibagi bilangan prima 2, 10 bagi 2 5, 20 bagi 2 10. 5 dibagi 2 bisa nggak bisa, berarti kita strip. Kemudian ada 10, ini bisa dibagi angka berapa? Angka 2. 5 bagi 2 nggak bisa, 10 bagi 2 5, 5 dibagi 2 nggak bisa, strip. Nah ini belum sampai angka 1 semua ya. Ada 5, ada 5, ada 5, berarti kita bagi dengan 5. 5 bagi 5 1. Yang ini sudah selesai. 5 bagi 5 1. Ini juga sudah selesai. 5 bagi 5 1. Sudah selesai. Tinggal ini dikalikan. 2 kali 2 4. 4 kali 5 20.
Berarti penyebutnya adalah 20. 20 dibagi 10 hasilnya 2. 2 kali 12 di sini 24. Karena ini kurang, maka kita tulis di sini kurang. 20 dibagi 20 hasilnya 1. 1 kali 3 hasilnya 3. Kita tulis karena ini penjumlahan, kita tulis penjumlahan. 20 dibagi 5 dapat 4. 4 kali 4 16. Nah, pengurangan penjumlahan setara kan? Mereka mempunyai kedudukan yang sama. Oleh sebab itu dikerjakan dari kiri. 24 dikurang 3 21. 21 ditambah 16 37 per 20. 37 per 20 itu kalau dijadikan pecahan campuran, karena pembilangnya kan lebih banyak, yang atas ini kan lebih banyak, jadi akan jadikan pecahan campuran. 37 dibagi 20. 37 bagi 20 dapat 1. 1 kali 20 20. 7 kurang 0 7. 3 kurang 2 1. 17 dibagi 20 masih bisa. Karena sudah tidak bisa, kita tulis di sini 17 per, kita taruh sini 20. Berarti 17 per 20. Ini jawabannya. Nah, untuk mengerjakan soal operasi hitung campuran pecahan, Bu Rima hanya memberikan contoh yang menurut Bu Rima versinya mudah, yaitu menjadikan pecahan biasa. Kalau kalian di rumah bisa menggunakan desimal, persen, dan lain-lain, itu juga boleh. Tidak harus menggunakan cara ini. Yang penting pakai cara apapun kalian memahami dan hasilnya benar, tidak masalah. Gitu ya. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.